dan sebagainya. Dalam kisah yang serupa bertentangan dengan hadis yang sahih malah yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya atau yang lain Imam Baihaqi. Sudah dijelaskan para ulama. Kemudian lebih dari itu adalah khabar ahad. Jika bertentangan dengan nas-nas yang jelas tidak bisa dipakai. Khabar ahad la yufidul yakin. Kemudian khabar ahad itu sendiri bertentangan. Yang satu mengatakan aina Allah, yang satu berbunyi atasyhadina alla illa Allah. Tentu yang dipakai adalah bukan aina Allah untuk bertanya tentang keimanan seseorang. Yang benar adalah hadis riwayat yang lain, maksudnya atasyhadina alla illa Allah, maka aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan itu sudah dijelaskan. Makanya ulama Asy'ariyah bukan tidak ngerti riwayat Muslim aina Allah, sangat ngerti dan sangat paham, sangat tahu. Cuman nas seperti itu bertentangan dengan nas yang lain yang berbunyi atasyhadin, dan yang sesuai dengan kaidah di dalam mengetahui keimanan seseorang adalah hadis atasyhadin. Apakah kau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah? Bukan aina Allah. Maka aina Allah langsung ditinggal, tidak ada dibahas, selesai. Sehingga dalam hadis kan ada hadis yang sanadnya sahih, riwayatnya Imam Muslim bagaimana tidak sahih, akan tapi matannya bertentangan, maka matan ditinggal, tidak sahih secara matannya, tidak bisa dipakai. Bahkan banyak hadis yang tidak bisa dipakai karena bertentangan dengan nas-nas yang jelas di dalam hadis yang mungkin perawinya sama, Imam Muslim, Imam Bukhari, mungkin. Ada juga yang bertentangan maknanya dengan Al-Quran, maka ditinggal, bukan karena pembawa hadisnya ini ada pendusta, tidak. Rawi periwayat hadisnya adalah secara sanad adalah benar, cuma secara makna tidak dibenarkan. Maka dianggap lemah secara makna karena bertentangan dengan sesuatu yang sangat jelas, maka ditinggal. Sehingga tidak pernah dibahas hadis jariyah. Lalu sekarang itu dimasyhurkan di anak-anak kecil hadis jariyah. Ainallah fis sama. Atik merdekakan dia. Atik fa innaha muslimah, fa innaha mu'minah. Dan hadis jariyah yang dimasyhurkan saat ini anak-anak kecil. Lalu dengan bahasa provokatif, bagaimana ini Rasulullah yang mengajari kalau bertanya tentang Allah, aina, di mana? Gimana ente tinggalkan ini? Waduh, seolah-olah yang lain bodoh benar. Kata dalam tempurung. Seolah dunianya itu sudah. Sementara ulama sudah membahas tentang panjang lebar ke sana kemari dan sudah jelas, dianya masih bahas begitu. Hadis itu bukan tidak diketahui, ulama-ulama kita dari dulu mengerti hadis Muslim ini kok. Sebelum Imam Muslim mengumpulkan itu, sebelum yang Muslim sudah tahu, diketahui juga. Tapi tidak pernah dijadikan sandaran itu sebagai cara untuk mengetahui keimanan seseorang. Tapi begitulah kaum mujassimah, sering bermain di balik ayat-ayat yang seperti itu. Namanya mujassimah, musyabbihah. Dan mereka ahli zaih, orang sesat, dolal. Dan hari ini mujassimah ditandai di saat mereka memasyhurkan hadis jariyah ini. Makanya kalau orang senang dengan hadis jariyah, langsung saja cap mujassimah. Sebab hadis jariyah ini sudah dibahas oleh para ulama dan dijelaskan oleh para ulama. Disebutkan hadis yang kisahnya serupa tapi nasnya berbeda, teksnya berbeda. Baik. Jadi Allah tidak berjihad. Jangan sampai ada yang mengatakan Allah ada di atas sana. Allah tidak. Sehingga dikatakan Allah Imam ada satu pakar akidah yang taraf dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang bernama Abu Ja'far At-Tahawi, Imam At-Tahawi. Beliau punya akidah Tahawiyah ya. Akidah Tahawiyah adalah Masya Allah kitab luar biasa, kitab besar. Hanya akidah Imam Tahawi ini tidak banyak pengikutnya seperti Abu Mansur Al-Maturidi dan Abul Hasan Al-Asy'ari. Akan tapi secara umum, secara garis besar akidah Abu Ja'far At-Tahawi tidak beda dengan Abu Mansur Al-Maturidi dan Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, dan termasuk yang mensyarahi kitab akidah Tahawiyah tidak terlalu banyak. Sehingga di saat tidak banyak mensyarahi ini ada banyak bermain di sini. Pensyarah-pensyarah akidah palsu mencoba memasuki melalui kitab syarah akidah Tahawiyah, mencari akidah Tahawiyah. Jadi akidah Tahawiyah adalah akidahnya benar. Cuman hati-hati, pensyarahnya itu yang bermasalah. Mereka menumpang dengan kitab-kitab masyhur, kitab-kitab besar untuk menumpangkan pemikiran-pemikiran mereka. Jadi Imam Abu Ja'far At-Tahawi dengan jelas menafikan tentang jihad di dalam kitab-kitabnya. Nanti ada kitab akidah Tahawiyah. Kalau perlu membaca karena kitabnya tidak dibaca, belum dimasukkan diskusi berat seperti yang selama ini kita temukan dalam akidah
Asy'ariyah, karena di Asy'ariyah memang sudah berbenturan langsung dengan orang-orang yang berbeda sebagai kaum Mu'tazilah dan sebagainya. Cuman akidah Imam Ja'far At-Tahawi hanya menulis saja kaidah-kaidah umum di dalam berakidah. Tapi yang mensyarahi, Masya Allah, termasuk syarah yang paling membahayakan adalah Mujassim berat, namanya Ibnu Abil Is. Itu adalah termasuk mensyarahi yang membahayakan sekali, dan itu syarah yang sangat masyhur, apalagi ditambah lagi keburukannya di saat dikasih taklik oleh seorang yang katanya dia adalah muhaddis akhir zaman. Wah, tambah kacau lagi. Ya, yang pahit ditambah pahit, yang keruh ditambah keruh, yang busuk ditambah busuk. Ingin merusak akidah Tahawiyah. Ya, Abu Tahawiyah, Imam Abu Ja'far At-Tahawi menafikan jihad. Tidak. Jadi Allah tidak bisa dikatakan di luar alam dan di dalam alam. Allah tidak dikatakan nempel alam dan tidak bisa dikatakan tidak nempel dengan alam. Dan ini adalah kalimat yang membingungkan bagi orang yang belum paham tentang bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang nempel dengan alam adalah jauhar. Sudah kita katakan Allah bukan jauhar, Allah bukan arat. Allah ada. Maka jangan sampai dikatakan Allah duduk di atas arsy. Sudah pertanyaannya panjang, nanti di balik ini lebih gede mana dari arsy-nya, kemudian seperti macam-macam. Karena di balik tasbih itu pertanyaan yang banyak. Sehingga sebuah buku yang mengukuhkan bahwasanya mereka adalah tajsim betul. Ada buku yang kita temukan mereka adalah mujassimah betul. Termasuk ada satu penulis buku yang dalam bukunya menuliskan tentang i'tiqadu ahlil imani fi khalqi Adam ala suratir rahmani. Waduh, itu tambah parah lagi itu. Dan itu dikasih tagrид oleh mufti-mufti akhir zaman yang katanya mereka adalah pembela akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan ini buku ini dikasih tagrид, dikasih sanjungan. Padahal di dalam buku tersebut tajsim. Jadi judulnya saja sudah menunjukkan Allah menciptakan Adam dari suratnya Rahman, gambarnya Tuhan. Masya Allah. Ini kan bahaya sekali. Dan kenapa jadikan buku itu sebagai, hadis itu sebagai judul? Cukup Aqidatul Ahli Iman saja bukan? Rupanya dia ingin membela hadis itu. Untuk ditonjolkan bahwasanya memang Tuhannya adalah menciptakan Adam ala suratir Rahman. Surati Adam ala suratir Rahman. Allah menciptakan Adam sesuai dengan gambar Tuhan. Lalu nanti memasukkan ayat-ayat yang ada tangan, ada mata, ada telinga, ada kaki, ada betis, ada kursi, ada ini. Di saat dibahas oleh ahli tafwid dan ahli takwil, marah dia. Ente ini gimana? Ente anggap Tuhan ente kayak semangka atau kelapa, jus hindi kata mereka. Jadi mereka marah di saat dijelaskan. Itulah akidah sesat, hati-hati. Mereka labelnya juga ahli sunnati wal jamaati. Mereka adalah bukan ahli sunnah. Mereka mujassimah dan musyabbihah. Menetapkan jihad. Allah berada di atas. Ya, atas ini nisbi. Karena mengiringi kepalamu disebut atas. Bagi orang Amerika ternyata atas sana menjadi bawah. Kalau kita paham mana ini. Atas nisbi coba. Bumi kan bulat. Coba atas sana bagi orang Amerika bawah. Kita namanya ke atas. Tidak ada. Ini nisbi. Karena mengiringi kepalamu disebut sebagai atas. Dan maha suci Allah dari disebut berada di dalam, berada di tempat yang namanya atas. Baik. Ini adalah masalah pemahaman akidah yang sesat di akhir zaman. Dan perlu ini nanti pembahasan itu harus pembahasan khusus mulai dari manhaj tafwid itu seperti apa, kemudian manhaj takwil seperti apa, terus kapan munculnya mujassimah, kemudian imam-imam mujassimah siapa, kemudian setelah itu di akhir zaman ini siapa lagi tokoh-tokoh mujassimah, dan contoh-contohnya seperti apa. Mereka tidak mau dikatakan mujassimah, akan tapi mereka dalam bukunya penuh dengan tajsim. Sampai dalam satu bukunya, subhanallah, semoga Allah mengampuni kalau dan berikan petunjuk, Allah duduk di atas kursi, kursinya di atas arsy-nya, kakinya menjulur, kan ada betis semuanya. Kemudian keluar keringat yang setiap keringat jatuh menjadi malaikat. Dahsyat sekali. Dan kita paham hadis itu dihantemi oleh mereka, hadis palsu dan sebagainya. Tapi kenapa ini yang katanya imam ahli kidih, ahli sunnah wal jamaah model ente kok ditetapkan riwayat itu? Aneh-aneh. Karena sebenarnya meyakini bahwasanya memang seperti itu Tuhannya. Allah jangan dibayangkan seperti manusia. Allah jangan dibayangkan bertangan. Allah ada, sudah selesai. Allah yang menciptakanmu. Selesai. Ada contoh-contoh takwilnya salafun soleh banyak. Misalnya kalau kita bicara contoh salaf takwil. Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas juga punya takwil.
Kau usah pusing, takwil ada. Kalau tafwid tadi, tafwid membiarkan, melewati saja. Ada Imam Ahmad bin Hanbal punya takwil. Ini banyak contoh-contoh takwilnya, banyak sekali. Imam Abdullah ibn Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah turjumanul Quran yang didoakan Nabi, Allahumma alimhul kitab, Allahumma faqihu fiddin wa alimhut ta'wila. Imam Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Ini banyak contoh, banyak sekali takwil. Kita ambil saja contoh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Waktu ini disebutkan dalam kitab-kitab tafsir terdahulu, bukan kitab tafsir akhir zaman. Kitabnya Imam Tabari dan yang lainnya. Waktu Sayyidina Abdullah ibn Abbas menafsiri was-samaa'a banainaha bi'aitin wa qala biquwwatin, dengan kekuatan. Biquwwatin, dengan kekuatan. Dan juga Sayyidina Abdullah bin, ini takwil, ya itu takwil. Sebab kalau ditekan tangan berantakan nanti. Langsung kekuatan, dengan kekuatan Allah. Kemudian juga Sayyidina Abdullah bin Abbas menakwili al-yawm nansahum kama nasu. Ini dalam surat apa? Dalam Al-Quran yang nisyan tadi loh. Nasullah fa nasyahum, banyak tentang nisyan puanya Allah melupakan, kalau bahasanya begitu. Tapi tidak bisa dikatakan, jangan mengatakan Allah meninggalkan, bitarki, kata Abdullah bin Abbas. Karena mereka di dunia melupakan Allah, nggak pernah zikir kepada Allah, maka di akhirat nanti Allah tinggalkan mereka, tidak dikasih rahmat. Bukan Allah punya sifat lupa, bukan. Imam Tabari menyebutkan takwil tersebut. Dan masih banyak. Imam Ahmad ibn Hanbal, Masya Allah. Harus takwil, nggak bisa kecuali harus dengan takwil. Hadis sahih, Hajar Aswad. Hajar Aswad yaminullah yusawfih biha abdah. Oh, kama qala Rasul. Hajar Aswad itu adalah tangan kanan Allah. Oh, tangan kanan itu. Yusawfih biha Allah. Harus takwil. Takwil harus. Jadi diajari kita takwil oleh Al-Quran sendiri sesuatu yang tidak mungkin dinisbatkan kepada Allah, maka harus takwili. Dan itu adalah pendidikan dalam Al-Quran. Ada takwil. Baik. Sudah cukup sampai di sini masalah takwil. Kita akan lanjutkan. Wa jaizun fi haqqihi wa ma amkana ijadan i'daman ka rizqihil hina. Wa jaizun fi haqqihi. Sekarang masuk sifat-sifat. Adapun sifat-sifat mustahil sudah seperti yang sudah kalian hafal, seperti adam, hudus, fana, dan seterusnya itu. Lawannya wujud adalah adam, lawannya kidam adalah hudus, lawannya baqa adalah fana, mukhalafah, mufathalah, ya, dan seterusnya. Ini adalah sifat-sifat yang tidak boleh ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sifat jaiz. Dan sifat jaiz adalah apa? Wa jaizun fi haqqihi ma amkana, mumkinat. Sesuatu yang mungkin saja. Kalau wajibul wujud, wajibul wujud tidak wajib adanya. Jadi si Allah punya sifat jaiz. Jaiz maksudnya Allah boleh melakukan terhadap yang mungkin itu, antara mengadakan dan meniadakan, mematikan dan menghidupkan. Kemudian memberi rezeki dan mengurangi rezeki, dan seterusnya, memberi sakit, memberikan kesehatan. Itu jaiz bagi Allah. Jaiz bagi Allah. Di sana ada sedikit pembahasan tentang jaiz aklan, tapi tidak ya jaiz syar'an. Jaiz aklan tapi tidak jaiz syar'an. Ini juga banyak orang kepleset masalah jaiz ini. Boleh dilakukan Allah. Ini kan bahasan kita, akal kita ini loh, agar kita meyakini dengan akal kita keyakinan yang benar supaya tidak salah dalam meyakini. Ada jaiz aklan tapi dia jaiz syar'an. Kemarin sudah kita bahas tentang baqaul jannati, abadinya surga. Boleh bagi Allah menghancurkan surga.
Boleh bagi Allah menghancurkan surga, jaiz, karena surga adalah mungkin sesuatu yang dari tidak ada diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga ada dan boleh bagi Allah kalau mau menghancurkannya, jaiz bagi Allah. Akan tapi itu aklan, secara akal boleh. Makanya kepleset bagi orang tidak bisa membedakan antara jaiz aklan dan jaiz syar'an. Di sini adalah aklan. Secara akal. Sebab sebelumnya ini ada muqaddimah, ada hukum akli, ada wajibat, mustahilat dan jaizat. Ini hukum akli. Ada yajuzu aklan wa la yajuzu syar'an. Boleh secara akal, tidak boleh secara syariat. Kenapa? Karena dalam syariat sudah dijelaskan keabadian surga. Memang secara akal, dialog akal kalau tidak dibandingkan dengan syariat unik. Sehingga orang Mu'tazilah banyak terjerumus karena menggunakan akalnya di sini, lupa syariat harus dikedepankan di sini. Maka yajuzu aklan. Segala yang diciptakan Allah, boleh Allah kalau mau menghancurkannya. Termasuk yang namanya surga pun boleh Allah hancurkan, tapi Allah tidak menghendakinya. Yajuzu, boleh bagi Allah menghancurkan surga, tapi Allah tidak menghancurkannya. Seperti dalam masalah jawaz, jaiz, boleh Allah kalau memasukkan Fir'aun ke surga. Boleh Allah masukkan Abu Lahab ke surga. Karena tidak ada yang ngatur Allah. Nggak ada yang melarang Allah, tidak ada yang merintah Allah. Hal-hal yang demikian itu boleh. Cuman Allah tidak akan masukkan Abu Lahab, sudah di nas Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Itu. Tapi boleh. Makanya kaum Mu'tazilah kepleset di sini. Sehingga kaum Mu'tazilah menjadi mewajibkan Allah. Kalau kita tidak ada yang mewajibkan Allah. Selagi urusannya dengan mumkinat, tidak ada yang wajib. Sehingga Mu'tazilah itu wajib bagi Allah untuk membalas, memberikan pahala kepada hambanya, wajib dulu. Ini kok kurang ajar kita mewajibkan Allah. Allah kalau memberikan pahala kepada kita, mahdil fadli, karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau menghukum ya karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pahala kepada kita karena kemurahan Allah. Tidak ada wajib Allah. Makanya tidak wajib kita ya, tidak wajib Allah masukkan hambanya ke surga di saat dia ahli ibadah, enggak wajib. Enggak ada yang mewajibkan Allah, tidak ada yang mewajibkan Allah. Jadi Allah tidak ada yang mewajibkan. Makanya selagi urusan dengan jaizat, maka ya jaiz bagi Allah. Maka itu ada aklan. Dan sekaligus nanti ada yang jaiz aklan wa syar'an, ada jaiz kalau aklan dengan syar'an, kalau jaiz aklan belum tentu boleh secara syar'i. Tapi yang tidak boleh syar'i wajib akal patuh. Tidak mungkin menurut syariat adalah boleh lalu akal melarang, enggak bisa. Tidak ada pertentangan seperti itu. Yang ada adalah jaiz aklan tapi tidak boleh menurut syarak, ada. Pertentangannya di situ. Tapi tidak boleh di saat syariat adalah memperkenankan lalu akal tidak bisa menerima, enggak. Pasti akal yang salah dalam memahaminya. Baik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini ada perdebatan panjang antara kita dengan kaum Mu'tazilah di saat tentang kekuasaan Allah. Allah tidak akan membebankan kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak akan membebani kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Dan membebani kepada hambanya termasuk jaizat. Boleh Allah membebani, tidak membebani, membebani, tidak membebani. Membebani yang dimampui dan tidak dimampui, boleh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kaum Mu'tazilah mengambil ayat ini adalah tidak boleh Allah membebani hambanya yang tidak dimampui. Karena dalilnya Al-Quran ini. Jadi Allah tidak mungkin membebani hambanya sesuai itu yang mereka tidak mampu, nggak mungkin. Jadi Mu'tazilah membatasi. Jadi dalam bahasa sederhana, Mu'tazilah itu membuat undang-undang, menjadikan bahasanya, mengatakan Allah membuat undang-undang dan Allah patuh dengan undang-undangnya. Jadi Allah diatur oleh undang-undangnya sendiri. Istilah mereka ada istilahnya adalah sunnatullah. Dan harga mati tidak boleh dilanggar ini. Kalau kita tidak, sunnatullah yang Allah buat boleh dilanggar. Seperti sunnatullah bahasanya api membakar kertas, api membakar adalah sunnatullah, tapi kadang dilanggar oleh Allah karena nggak ada yang ngatur Allah memang. Sehingga Nabi Ibrahim pun tidak kebakar.
Nabi Ibrahim tidak kebakar. Jadi kaum Mu'tazilah di sini perbedaan